Hai guys, Mr. B lagi nih. Sebagai orang autis, dan gue sendiri pernah ceritain cerita hidup gue. Kalian pasti pengen tahu, gimana sih hidup orang-orang autis di Indonesia kayak gue? Gue kepikiran bikin video ini dari salah satu artikel yang gue pernah bikin. Kayak video autisme dan anime yang gue pernah bikin beberapa bulan lalu. Kali ini, gue mau kasih bayangan gimana sih jadi orang autis di kampung halaman gue. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bikin lo senang buat dibayangin atau dialami. Kenapa? Gara-gara perilaku dan cara berpikir khas orang-orang autis. Yang bikin orang-orang autis di Indonesia susah buat diterima dan dimengerti. Quirks dan sudut pandang mereka yang unik bikin mereka tambah susah buat diterima di mata kebanyakan orang normal. Walaupun kebanyakan orang Indonesia tahu tentang ASD, penerimaan itu penting buat siapa aja, apalagi buat orang-orang autis. Karena itu bantu mereka bangkit lebih cepat, tingkatin self-esteem mereka, bikin mereka lebih mau ngobrol sama orang lain, dan kurangin kemungkinan buat jadi korban bullying. Sayangnya, beberapa orang di Indonesia lihat autisme dan orang-orang autis itu penyakit yang bisa nular ke orang lain, penyakit mental, hukuman dari dosa yang dulu-dulu, penyakit keturunan, dan kesalahan yang bisa hilang sendiri pas dia makin tua. Yang bikin kebanyakan orang takut ngobrol sama orang autis. Beberapa orang juga mandang orang-orang autis itu sebagai aib keluarganya dan bahan ketawaan karena kurang empati. Itu bikin mereka terisolasi dan gak disukain sama masyarakat dan dipandang sebagai orang aneh. Gara-gara perilaku mereka yang gak normal juga, mereka juga dipandang sebagai orang yang bodoh, terbelakang, dan jadi sasaran ejekan. Seperti kebanyakan orang autis, orang-orang autis di Indonesia juga ngalamin ejekan, penganiayaan, dan stigmatisasi alias cap negatif khas orang-orang kayak gini yang punya dampak buruk ke kehidupan mereka ke depannya. Soal bullying ke orang autis, ini masih sering aja kejadian. Gara-gara guru yang bisa handle orang-orang autis di sini kurang. Tambah lagi, kebanyakan ortu anak-anak normal di Indonesia cuma tahu perilaku orang-orang autis yang bisa berbahaya doang lagi. Itu yang bikin masyarakat salah paham tentang orang-orang autis, gara-gara mereka kurang berani buat kenalan sama mereka. Untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus kayak orang autis, kebanyakan orang Indonesia itu melihat mereka di sisi negatifnya doang, dimana mereka merasa terbebani, malu, sedih, marah, dan putus asa. Yang bikin tambah parah, terapis-terapis yang bantuin orang-orang autis di Indonesia juga dikit. Dan sekolah-sekolah yang sediain kebutuhan orang-orang autis juga langka, apalagi di kota-kota kecil atau kampung. Sekolah-sekolah sama tempat-tempat terapi kayak gituan juga mahal coy. Kurangnya penerimaan dan pengertian ke orang autis di Indo bikin pandangan orang-orang Indo tuh buat ke mereka salah. Dan ini bikin hidup mereka makin merana. Gara-gara ini, perlindungan ke orang-orang kayak gini itu masih jauh loh kalau dibanding sama negara lain. Mengelola dan ngayomin orang autis di Indo itu susah loh, karena geografi Indonesia, kesulitan terapi orang autis di daerah, kurang terapis yang kenal sama ASD, pandangan negatif orang autis dari kebanyakan orang, harga terapi mahal karena kebanyakan tempat-tempat terapi di Indonesia itu cuma di Jakarta sama kota-kota gede. Asuransi kesehatan yang gak terima orang autis, kurang diterima sama teman-teman mereka atau waktunya, bully dan peran pemerintah itu masih terbatas. Mau tahu nggak data-data tentang orang-orang autis di Indo? Dari kira-kira 270 jutaan orang-orang di Indo, ada sekitar 2,4 juta orang autis di tahun 2022 dengan pertumbuhan sekitar 500 orang per tahun. Karena gue udah sharing banyak hal buruk yang dialami orang autis di Indo, mau tahu nggak apa yang harus dilakuin? Pertama-tama, edukasi ke orang-orang tentang autisme dan ciri-cirinya itu penting. Acara-acara yang nambah pemahaman tentang ASD dari workshop, seminar, sama Autism Acceptance Day itu juga bantu mengubah pandangan negatif ke orang-orang autis. Inklusi sosial di pendidikan dan masyarakat itu juga bisa mengurangi diskriminasi, sediain atau tambahin pelayanan pendidikan buat orang-orang autis, bikin atmosfer yang ASD friendly,
Dan stop bullying dan kekerasan ke mereka bantu juga loh. Kayak gue bilang sebelumnya, tempat terapi buat layani orang autis apalagi yang di kampung mestinya ditambah. Training buat calon-calon terapis ASD ditambah, dan kesempatan kerja buat orang-orang autis ditambah juga. Sebagai orang Indo yang autis, khususnya Asperger syndrome, ini kenangan buruk yang gue harus jalani di masa sekolah gue. Gue sering dipandang sebagai orang kelas 2 sama teman-teman gue, dibully, dibiarin sendiri dan dikucilin gara-gara gue autis. Dan gue pandang autisme gue saat itu sebagai kutukan buat gue. Dan ke-expose ke lingkungan sosial yang gak friendly dan elitis, bikin suasana tambah parah. Gara-gara ini, gue sembunyiin hal-hal yang bikin gue kelihatan autis. Dari ngomong kata-kata gaul yang biasa temen-temen gue omongin, batasin pakai LSD alias Limited Support Development, dan ngobrol bareng orang autis, pura-pura jadi anak gaul, suka musik rock kayak temen-temen gue di sekolah, dan masih banyak lagi. Semuanya gue lakuin demi penerimaan, respek, dan perhatian dari guru sama teman-teman gue. Sayangnya, itu nggak mempan, dan gue nggak ketemu tempat gue eksisnya di mana. Yang bikin tambah suram, orang-orang yang nggak baik sama gue di luar sekolah masih ada lagi. Dari ex-supir gue yang terus-terusan ngejek gue dan jadiin gue bahan ketawaan tiap hari, dan masih bisa lolos. Dan adik gue yang masih belum ngerti hal-hal yang dilakuin sama kakaknya. Alhamdulillah, gue punya kesempatan buat pindah ke lingkungan sekolah yang jauh lebih friendly dan open di Amerika. Di sana, gue diterima apa adanya tanpa gue harus masking, kepapar lingkungan yang jauh lebih menerima gue, didukung banget buat gue be myself, alias jadi diri gue tanpa takut dibully, dan akhirnya punya tempat di mana gue bisa eksis. Gue harap pengalaman gue di Amerika yang mengubah hidup gue bisa dialami oleh orang-orang autis di negara gue. Yap, ini video gue tentang autisme di Indo. I hope you like it. Please like and subscribe. We'll see you next time. Bye!